Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kohar di video pembelajaran. Halo sahabat kampus, apa kabar nih? Sudah masuk ke perkuliahan baru nih di semester selanjutnya. Hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan, khususnya mata kuliah perpajakan. Jika kita sudah mengenal beberapa hal tentang pajak, SPT, kita bahas dulu nih dasar-dasarnya sekarang di perpajakan tersebut. Namun, sebelum kita membahas dasar-dasar pajaknya, jangan lupa subscribe, komen, like, nyalakan tombol notifikasi supaya subscribe saya semakin banyak. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat dulu kondisi APBN di Indonesia saat ini 2020. 2021 kan baru berjalan banget ya, 2020 lah, seperti ini kondisinya. Yang warna biru dongker itu adalah penerimaan kita atau pendapatan negara kita. Yang warna orange atau kuning itu adalah belanja negara kita. Selalu pasti belanja negara lebih tinggi ketimbang pendapatan negara kita, APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Selalu lebih tinggi belanja negaranya. Itu mungkin yang membuat kita selalu berhutang kali ya. Mungkin pendapatan negara di tahun 2020 anjlok menjadi 1.699 triliun dan belanja negaranya membludak menjadi 2.739 triliun. Ini termasuk tambahan-tambahan bagi ngerasain kan kalian teman-teman terdapat COVID, misalkan dapat bantuan dari pemerintah, dapat uang tunai, dapat sembako 2020 kemarin ya, sampai sekarang juga dapat kuota. Nah, itu kan ada uangnya. Nah, ini yang menyebabkan belanja negara kita semakin meningkat dan pendapatan menurun karena ya banyak perusahaan yang tutup sehingga tidak mampu membayar pajak. Bagaimana sih kondisi pendapatan negara kita tentang pajak ini di 2019? Contohnya kinerja 84%, targetnya adalah 1.577 triliun yang mampu ditarik pemerintah tahun 2019 mencapai 1.332 triliun. Alhamdulillahnya adalah selalu meningkat nih yang masuk dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Tandanya apa? Tandanya semakin kita warga Indonesia taat patuh bayar pajak. Namun itu masih sedikit teman-teman, masih banyak loh di luar sana yang belum bayar pajaknya. Nah, coba deh teman-teman yang sudah bekerja dan harusnya sudah bayar pajak, yuk bayar pajak supaya negara kita semakin berkembang gitu kan. Apalagi sekarang YouTube sudah mulai masuk ke pajak nih, 24% kalau nggak salah. 24% ya. Siap-siap nih YouTuber ya. Kalau sudah penghasil minimal itu besar juga itu kena pajaknya. Nah, inilah ya kondisi pajak Indonesia. Ayo bayar pajak. Ada lagi istilahnya free rider. Orang-orang yang tidak mau membayar pajak namun menikmati fasilitas pajak tersebut. Siklusnya seperti ini. Nih, membayar pajak kan bayar pajak nih. Uang pajaknya masuk ke kas negara, betul ya? Dari kas negara dibuatlah APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN itu untuk apa? Nah, APBN itu untuk fasilitas, penyediaan fasilitas negara dan layanan publik kan tentunya, entah itu kesehatan, transportasi, listrik, kemudian pendidikan, banyak layanan di sana. Nah, setelah fasilitas itu jadi, kemudian dirasakanlah oleh si pembayar pajak. Namun ada juga free rider tadi, orang-orang yang nggak bayar pajak tapi tetap merasakan manfaatnya. Ini maksudnya free rider ini adalah harusnya dia adalah bayar pajak tapi dia tidak bayar pajak. Nah, entah itu dia sebagai perusahaan, badan atau orang pribadi. Harapannya semua lembaga, perusahaan, orang pribadi taat bayar pajak sehingga Indonesia mendapatkan pendapatan negara yang lebih besar lagi setiap tahunnya dari pajak. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, beliau ini adalah guru besar hukum pajak di Unpad ya, Bandung. Katanya pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pembayaran langsung.
jadi iuran rakyat kepada kas negara yang bisa dipaksakan jika ada undang-undang yang wajib bayar pajak kan gitu kan, namun tidak dapat dirasakan secara langsung. Nah itu menurut Profesor Dr. Sumitro ya, salut untuk beliau. Unsur-unsur pajak ada 4. Pertama, adanya subjek pajak, yaitu orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur di dalam undang-undang. Yang kedua, wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban atau keharusan untuk mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak, di Dirjen Pajak. Nah, jadi kalau kamu sudah bekerja nih, sudah punya penghasilan, harus bikin NPWP, jangan sampai nggak bikin NPWP. Lalu yang ketiga, objek pajak, yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Kamu punya mobil, kamu punya motor, punya rumah, pasti kena pajak. Dan yang keempat adalah tarif pajak, yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak tadi atas pajak objek yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak umumnya ini persentase 2%, 3%, 5%, 20%, tergantung ya dari pajak apa dulu. Nah itu unsur pajak. Nah selanjutnya ada yang mengatakan, Pak, apa sih bedanya pajak, retribusi, dan sumbangan? Ya kan? Pajak ini kalau ada yang tahu langsung komen ya di kolom komentar. Kalau pajak menurut saya pribadi ya, manfaat tidak langsung bagi pembayar. Pajak itu pasti ada manfaat tidak langsung untuk pembayar. Retribusi manfaat langsung bagi pembayar. Kalau sumbangan, manfaatnya langsung bagi penerima sumbangan tersebut. Kalau pajak, manfaatnya tidak langsung kita dapatkan, tapi retribusi manfaatnya langsung kita dapatkan. Kalau sumbangan, manfaatnya buat yang terima sumbangan tersebut. Dapat pajak kan banyak ya, banyak penghasilan, pajak lah banyak lah ya. Kalau retribusi apa contohnya? Tol. Kalau kamu masuk tol kan tap dulu tuh. Nah, itu bayar tuh retribusi. Kita menikmati jalan tolnya gitu ya. Beda ya. Atau ada yang punya pendapat lain? Coba komen di kolom komentar ya. Lalu fungsi pajak ada apa tuh? Ada 4 loh ya. Pertama, budgeter. Berarti pajak sebagai pemasukan kas negara. Artinya menjadi APBN. Kedua, reguleran ya. Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misal gini, pemerintah mau menurunkan tingkat orang yang mabuk minum keras. Nah, berarti pemerintah harus menaikkan pajak minuman keras. Nah, pemerintah mau menurunkan orang yang merokok. Ya, pemerintah harus menaikkan pajak rokok. Sepotong seperti itu. Yang ketiga, stabilitas. Yang berarti pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Untuk menjaga nilai stabilitas rupiah ya. Yang keempat, retribusi. Nah, pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Misalnya pajak hanya untuk yang mampu kan, tapi mampu bisa dirasakan oleh semua orang. Mau itu dia bayar, mau dia tidak bayar. Lalu pajak menurut sifatnya ada 2. Ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Pajak subjektif berarti pajak pada waktu pengenaannya pertama kali dilihat subjeknya dulu. Setelah itu baru objeknya. Contohnya apa? PPh. Pajak penghasilan. Kalau yang pajak objektif, waktu pengenaannya itu pertama kali yang dilihat itu objeknya dulu. Setelah tahu objeknya, baru dicari subjeknya. Contohnya PBB, PPN, pajak kendaraan bermotor. Nah seperti itu. Mudah bukan belajar dasar-dasar pajak? Kalau punya pendapat lain tentang hal yang saya sampaikan tadi, boleh ketik-ketik aja di kolom komentar, tulis-tulis saja ya. Rekan-rekan, mungkin saya ada salah-salah kata, dan jangan lupa di subscribe, komen, dan like supaya subscriber saya semakin banyak. Terima kasih telah menonton, terima kasih, dan tetap semangat untuk menjalani kuliah di hari-hari berikutnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.